Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil jabbar al-qahhar al-aziz al-ghaffar mukawwirul laili wan nahar tadhkiratan li ulil albabi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tada'a fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma barik lana ya Allah fi syahr Ramadan في الصحة والسلامة والعافية في صباحنا ونهارنا ومسائنا وليلتنا يا حنان ويا منان يا رحيم ويا رحمن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا آمين يا رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati pengurus DKM Masjid Al-Hidayah Klaster Topas Perumahan Permata Cimanggis beserta para jamaah sekalian, mudah-mudahan kebersamaan kita di masjid ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, pada kesempatan hari Ahad episode detik-detik terakhir di bulan Ramadan tahun ini, sekarang sudah masuk tanggal 27 ya, Masya Allah, 27 Ramadan. Berarti kalau misalkan Ramadannya 29 hari, tinggal 3. Kalau 30 hari mau 29 atau mau 30 tahun ini? Biar cepetan Idul Fitrinya. Masya Allah. Tak terasa ya, hampir 1 bulan kita berada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan saja di hari-hari kemarin kita sudah berusaha untuk semaksimal mungkin dalam meningkatkan kualitas keislaman, keimanan kita, baik dengan melaksanakan hal-hal yang wajib yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Ya, mudah-mudahan salat kita, puasa kita, i'tikaf kita, tilawah Al-Quran kita, qiyamul lail kita, infak, sedekah, zakat dan lain sebagainya, ibadah-ibadah yang telah kita lakukan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi investasi akhirat kita kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan sisa hari bulan Ramadan di tahun ini pun demikian dapat kita maksimalkan sebaik-baiknya, sehingga membentuk pribadi kita menjadi orang-orang yang mudah-mudahan termasuk orang-orang yang bertakwa. Dan kelak nanti lepas dari bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan-bulan selanjutnya, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita senantiasa dalam kebaikan dan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Saya mohon maaf sebelumnya, Satri ya, Ustaz Irfan ini ngerubah jadwalnya harusnya kemarin Ustaz ya. Jadi sewaktu tugas yang sebelumnya sudah diingatkan sebenarnya oleh DKM bahwa Sabtu kita lanjut
kuliah subuhnya gitu. Saya sudah oke gitu ya. Namun tiba-tiba diingatkan di pengurus masjid yang lain ya, di Masjid Al-Kautsar perumahan GTP sana, yang mengingatkan, Ustadz jangan lupa pengajian bulanan tetap ya hari Sabtu pekan kedua. Waduh, lupa saya pikir pengajian bulanannya enggak gitu ya, yang di sana gitu. Pengajian bulanannya enggak, karena Ramadan biasanya kan berubah ya, kayak di sini kan saya harusnya hari Ahad pekan ketiga gitu. Biasanya kalau Ramadan kan kajian bulanannya berubah ya, disesuaikan dengan tema-tema kaitannya dengan bulan puasa atau yang lainnya. Ya sudah, langsung saya kirim kabar ke pengurus DKM, saya kalau Sabtu mohon maaf, karena kalau dipilih antara kuliah subuh dengan pengajian kitab bulanan, itu saya selalu mengutamakan kajian kitab bulanan. Kenapa? Kalau kajian kitab susah nyari penggantinya, karena kan kitab. Tapi kalau kuliah subuh temanya bisa ustadz yang lain misalkan, itu bisa fleksibel gitu. Makanya kemarin saya mohon maaf tidak bisa kalau Sabtu ini karena kajian bulanan gitu ya. Ngajinya ngaji kitab, kitabnya Nafsalul Ibad. Kalau di sini kan kita Riyadhus Shalihin ya, tapi selama Ramadan kita off dulu ya ngaji kitabnya. Jadi gimana Ustaz, bisa nggak? Kalau hari Ahad insya Allah bisa. Wah, alhamdulillah ternyata diusahakan oleh DKM, diputar jadwalnya. Yang harusnya hari ini jadi kemarin, dan saya yang harusnya kemarin jadi hari ini. Saya mohon maaf ya ngerepotin pengurus DKM ya. Mudah-mudahan pengurus DKM-nya ini ya, segala urusan masjidnya dan juga urusan yang lainnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rata-rata yang hadir pengurus DKM ya. Ya, insyaallah barokah insyaallah. Jadi khadimul masjid ya, khadimul masjid ya. Karena saya juga dulu waktu kuliah, singkat cerita sedikit ya, karena dulu waktu saya kuliah ya S1 itu tinggalnya di masjid Ustaz. Saya tinggalnya di masjid ya, oleh kampus dapat amanah untuk jadi takmir masjid ya. Siap-siap kalau khotibnya tidak hadir ya kita jadi khotib ya, tukang azan ya, imam rawatib dan lain-lain ya, masjid kampus gitu. Alhamdulillah nikmatnya tinggal di masjid itu nikmat, karena sepanjang hari isinya itikaf. isinya ya tikaf ya, tinggalnya di dalam masjid ya, ada ruangan seperti ini, tinggal di dalam masjid seperti itu. Alhamdulillah barokah ngurus masjid ya, barokah. Bahkan kalau di Mekah jadi khadimul haramain, masya Allah ya, luar biasa. Baik, pada kesempatan pagi ini kita tidak melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, tapi kita coba tadi Ustaz Irfan menyampaikan melanjutkan sirah ya. Ini memang sirah ya. Kita memahami sejarah atau tokoh-tokoh kaum muslimin ya, tokoh-tokoh muslim yang memang sudah punya jasa besar dalam berbagai disiplin ilmu. Karena tokoh-tokoh muslim itu sebenarnya banyak yang punya jasa, tidak hanya dalam ulum syar'i tapi juga ulum yang lainnya seperti kedokteran. Kita kenal dengan siapa tokohnya? Ibnu Sina. Orang barat manggilnya Avicenna. Jadi itu kitab rujukannya, itu kitab yang disusun oleh beliau menjadi rujukan dunia. Ada Al-Khwarizmi ya, ada Al-Jabar, bahkan jadi nama pelajaran Al-Jabar. Ada filsafatnya, ada Ibnu Rushd, ada Al-Farabi, ada yang Ibnu Battuta, ada Ibnu Khaldun. Itu tokoh-tokoh dunia sebenarnya, tokoh-tokoh dunia.
Nah, mungkin itu nanti akan dibahas oleh para asatidz lainnya, dan saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan tokoh di bidang fikih, ya, tokoh di bidang fikih yang kemudian kita kenal dengan imam mazhab. Ya, tadi disampaikan imam mazhab. Nah, apa itu mazhab? Maka nanti kita akan coba fahami, karena mazhab itu banyak nanti. Ada mazhab dalam urusan akidah, ya, mazahib al-i'tiqadiyah, atau mazhab-mazhab dalam hal ilmu tauhid, ya, atau akidah. Ada mazhab di bidang yang lainnya, karena mazhab itu sudah menjadi bahasa umum. Bahkan Anda mazhab politiknya apa, kan gitu kan, kadang seperti itu. Mazhab ekonominya apa. Nah, kita tidak bahas mazhab itu, tapi kita insya Allah akan perdalam mazhab fikih. Nah, sebelumnya mari kita awali dengan baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Baik. Ya. Nah, ini kita akan fahami, ya. Yang pertama adalah, karena temanya adalah imam mazhab fikih, ya, imam mazhab fikih. Maka kita harus fahami dulu bahasa dari bahasa fikih, ya. Fikih itu apa sih? Karena kan biasanya kita ngaji hadis, ya. Nah, fikih itu apa? Fikih dalam bahasa al-fikhu huwa al-fahmu, ya. Al-fikhu huwa al-fahmu, artinya adalah faham. Faqihtu kalamaka, maka maknanya adalah fahimtu. Jadi faham, artinya faham. Nah, sedangkan menurut syariat atau menurut istilah, fikih itu adalah al-ahkam asy-syar'iyyah al-mustanbithah minal kitab was sunnah bi tariqatil ijtihad, ya, wal istinbat. Jadi fikih itu adalah sudah menjadi disiplin ilmu, ya, ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat. Jadi yang dibahas hanya hukum syariat, bukan hukum yang lainnya. Karena hukum itu kan banyak. Ada misalkan hukum fisika, gitu ya. Ada hukum alam. Nah, itu tidak dibahas dalam fikih. Jadi fikih hanya bicara tentang hukum syariat. Yang diintisarikan dari Alkitab maksudnya adalah firman Allah yang kemudian kita bisa baca dalam mushaf Al-Quran. Juga sunnah Rasulullah yang kemudian kita kenal dengan hadis. Nah, sunnah itu nanti ada 3. Ada sunnah qauliyah, sunnah fi'aliyah, dan juga sunnah taqririyah. Apa itu sunnah qauliyah? Sunnah qauliyah itu adalah ma sadara anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa apa? Berupa qaulnya, berupa ucapannya. Maka kita temui kadang dalam hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sunnah yang kedua yang kemudian kita kenal dengan sunnah fi'aliyah. Jadi Rasulullah tidak bersabda, tapi diriwayatkan dari sahabat melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Biasanya redaksinya adalah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sebuah perbuatan. Ya, begitu. Atau Rasulullah menyampaikan seperti apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Lalu kemudian Rasulullah salat, diitiru atau diikuti oleh sahabatnya. Seperti itu. Nah, yang sunnah yang ketiga adalah sunnah takririyah. Apa itu sunnah takririyah?
Sunnah takririyah itu adalah sunnah yang diambil dari perkataan dan perbuatan sahabat. Ya. Jadi sahabat melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu, lalu kemudian apa yang disampaikan oleh sahabat atau yang dilakukan oleh sahabat ini, informasinya sampai kepada Rasulullah, baik Rasulullah melihat langsung ataupun mendapat informasi dari sahabat Rasulullah yang lain, dan Rasulullah mendiamkan, tidak menyalahkan, tidak membenarkan, maka inilah yang kemudian dengan disebut sunnah takririyah, begitu. Nah, ini definisi dari fikih. Lalu apa itu madhab? Madhab itu asal katanya dari dhahaba. Dhahaba itu artinya jalan. Ya, dhahaba itu artinya apa? Jalan atau pergi. Ya, zahaba Muhammadun ila suqi. Ya, Muhammad pergi ke pasar, begitu. Nah, atau kemudian dibahasakan menjadi haluan atau aliran, sehingga madhab itu adalah isinya kumpulan hukum-hukum ya yang terdiri dari lintas masalah gitu ya, lintas masalah, baik itu dalam fikih ibadah, fikih muamalah atau jarimah atau yang lainnya ya, iktisadiyah, sia-sia dan seterusnya, lalu menjadi madhab, di mana ini adalah kumpulan dari pendapatnya seorang imam ya. Jadi seorang imam fikih ya, imam mazhab fikih, pemikirannya, ide-idenya dan kemudian hasil fatwa-fatwanya dikumpulkan menjadi satu, lalu kemudian itu yang dikenal dengan mazhab ya, seperti itu. Maka kemudian istilah mazhab fikih itu jadi hasil ijtihadnya para ulama a'immah itu, imam mazhabnya. Apa itu ijtihad? Ijtihad itu adalah badlul wus'i fi naili hukmin syar'iyyin ya. Jadi ijtihad itu adalah badlul wus'i. Badlul wus'i itu adalah mengeluarkan potensi diri ya. Dari mulai keilmuannya, fisik, jiwa raga, keilmuan dan seterusnya, itu fi naili hukmin syar'iyyin, untuk menyimpulkan satu hukum. Ya, Imam mazhab kan begini prinsipnya. Al-Quran dan hadis itu tidak menyebut apa hukumnya sholat zuhur. Tidak ada, kita temukan dalam Al-Quran tidak ada. Atau hadis menyebutkan sholat zuhur wajib, tidak ada. Ya, ya kan, seperti itu. Atau misalkan pertanyaannya adalah apa hukumnya berzina? Apakah Al-Quran bicara az-zina haram? Kan tidak. Jadi siapa yang mengatakan zina itu haram, ada ketentuan haram, yang ini wajib, yang ini mubah, yang ini makruh. Nah, itu ulama. Nah, inilah proses berijtihad. Jadi tidak sembarang itu. Kemudian kita mah enak sekarang, tinggal pakai produk fikih saja. Yang penting mau bacanya. Ibaratnya seperti HP gitu. Ya. Jadi kalau anak kecil pakai HP kan gampang. Tinggal dinyalain, pakai udah keren-keren banget sekarang, apalagi zaman sekarang serba online ya gitu. Tapi pertanyaannya, apakah bisa bikin HP kan gitu? Kan lebih sulit. Nah, yang kita pakai sekarang itu tinggal produk ya, produk fikih ala mazhab siapa gitu. Tinggal pilih mau mazhab yang A, B, C atau D. Istilah HP mau pakai merek Samsung ya, atau Apple atau Xiaomi dan lain sebagainya, itu pilihan. Itu pilihan. Kita tidak bisa memaksakan, oh pakai HP Samsung dong ya, karena kita pakai HP Samsung, nggak bisa ya. Atau pakainya Apple dong gitu, nggak bisa. Sama seperti mazhab demikian ya. Jadi ulama satu sudah berijtihad, lalu ijtihadnya dikumpulkan oleh murid-muridnya. Ingat, mazhab itu disebut mazhab Syafi'i misalkan, itu bukannya Imam Syafi'i yang menyatakan, bukan, tapi murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya ya. Murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya yang kemudian menisbahkan mazhab ini kepada Imam Syafi'i. Seperti itu prosesnya, demikian ya. Nah, jadi itu sebuah pilihan ya, itu sebuah pilihan ya. Baik.
Nah, sebenarnya tadi disampaikan itu imam mazhab itu banyak ya, banyak sekali. Ada Syiah Zaidiyah, Syiah Imamiyah, ada Khawarij, ada Al-Auza'i, ada Zahiri, ada Tobari, ada Laisi dan lain sebagainya. Banyak sekali mazhab fikih. Ya, mazhab fikih itu banyak sekali. Tapi banyak yang sudah tidak ada pengikutnya. Ya, sudah tidak ada pengikutnya, seperti Al-Laisi, Al-Zahiri, Auza'i itu sudah tidak ada pengikut mazhabnya. Tapi pernah ada, ya, ya. Nah, yang masyhur di tengah-tengah kita memang dikenal kemudian 4 mazhab, ya, 4 mazhab. Siapa saja? Mazhab Hanafi, nama imamnya adalah Imam Abu Hanifah. Yang kedua adalah mazhab Maliki, namanya imamnya adalah Imam Malik. Lalu mazhab Syafi'i, namanya imamnya adalah Imam Syafi'i. Dan mazhab Hambali, nama imamnya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Jadi bukan Imam Hambali, tidak ada Imam Hambali. Atau Imam Hanafi, tidak ada sebenarnya. Nah, sebenarnya adalah Imam Abu Hanifah. Ini sekarang kita kadang-kadang suka lupa ya. Nah, jadi yang ada adalah Imam Abu Hanifah, begitu. Mazhabnya Hanafi. Ya, kita kenal dengan al-a'immah limazahibi al-arba'ah. Baik, sekarang kita coba belajar sejarahnya ya. Ini emang sebenarnya antum bisa baca di bukunya, apalagi di flyer yang disampaikan oleh DKM, kitabnya itu. Kitabnya Ustadz Irfan kayaknya posting, yang posting siapa itu? Kitab langsung imam mazhab, imam 4 mazhab, masya Allah. Nah itu paling puas itu baca, tebal sekali cuman. Tebal sekali. Kalau mau yang edisi ringkas ya banyak ya. Atau misalkan baca kitab Al-Fiqh Limazahib Al-Arba'ah, itu muqaddimahnya ada, di muqaddimahnya ada perkenalannya, singkat-singkat saja, tapi isinya lebih fokus kepada hasil ijtihadnya para imam yang 4 ini. Ada banyak sebenarnya kitab-kitab yang sudah menulis biografi dari 4 mazhab ini. Jadi nanti saya sampaikan sedikit-sedikit saja agar mengenal kita. Jadi di antara 4 mazhab ini yang paling senior adalah siapa? Imam Abu Hanifah, yang mazhabnya kemudian kita kenal dengan mazhab Hanafi. Kenapa? Karena beliau lahir itu di tahun 80 Hijriyah. Ya, ini masih masa-masa tabi'in ya. Jadi beliau termasuk siapa? Tabi'in. Apa itu tabi'in? Jadi begini. Kalau dalam khazanah Islamiyah ya, yang pertama itu kan ahdi Rasul ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umat yang sezaman dengan beliau. Nah ini yang kemudian kita kenal dengan sahabat Rasul. Jadi sahabat Rasul itu adalah orang Muslim ya, orang yang masuk Islam dan ia bertemu dengan Rasulullah dan juga mati dalam keadaan beragama Islam. Karena ada yang di zaman Rasulullah dia bertemu dengan Rasulullah, dia masuk Islam, tapi kemudian meninggalnya kafir. Maka ini tidak termasuk kategori sahabat. Jadi sahabat itu adalah muslim atau muslimah yang bertemu dengan Rasulullah, yang hidup sezaman dengan Rasulullah dan ia masuk Islam ya, dan juga meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bawahnya sahabat adalah yang disebut dengan tabi'in. Tabi'in itu siapa? Tabi'in itu adalah orang yang beragama Islam tapi tidak bertemu dengan Rasulullah karena Rasulullah sudah wafat ya, sudah meninggal dunia, tapi bertemu dengan sahabat. Artinya belajar tentang Islam bersama para sahabat, bukan kepada Rasulullah langsung. Nah inilah yang disebut dengan tabi'in. Nah Imam Abu Hanifah itu lahir ketika Rasulullah sudah wafat ya, ketika Rasulullah sudah
wafat. Maka beliau masuk kategori tabi'in. Kenapa tabi'in? Karena ia bertemu dengan sahabat. Nah, di bawahnya tabi'in yang kemudian kita kenal dengan tabi'in. Siapa tabi'in? Orang yang beriman, dia bertemu dengan para tabi'in. Kenapa? Karena para sahabat sudah pada meninggal. Jadi tidak sempat bertemu dengan sahabat Rasul atau belajar dengan sahabat Rasul. Nah, seperti itu ya, kurang lebih. Nah, ada yang menarik dalam kisah Imam Abu Hanifah kecil, ya, atau belum, bahkan dari sebelum lahir. Jadi Imam Abu Hanifah itu kan nama lengkapnya siapa? Nu'man bin Sabit bin Zuti. Nah, sebenarnya Zuti ini dulunya adalah tawanan perang, ya, di wilayah Persia di sana, di wilayah Persia. Kalau Persia sekarang itu wilayah sekitar Irak ya, di daerah Irak. Lalu kemudian ia dibebaskan, singkat cerita. Lalu kemudian ia menjadi tokoh dan ia punya hubungan baik dengan sahabat Rasul, seorang khulafaur rasyidin yang terakhir, yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, itu akrab sekali itu. Jadi kakeknya Imam Abu Hanifah ini akrab sekali dengan Sayyidina Ali. Setiap kali bersilaturahim dengan Sayyidina Ali, nah kakeknya ini selalu membawa bapaknya Imam Abu Hanifah karena masih kecil gitu. Jadi diajak-ajak kayak antum nih ke masjid, ajak anaknya, diajak, ayo belajar yuk sama Sayyidina Ali, yuk diajak gitu. Jadi kakeknya dan ayahnya Imam Abu Hanifah itu sering berjumpa dengan Sayyidina Ali. Lalu kemudian dalam suatu kesempatan, ya, Sayyidina Ali ini memanggil ayahnya Imam Abu Hanifah waktu masih kecil, ya. Lalu kemudian didoakan langsung oleh Sayyidina Ali. Didoakan bahwa engkau nanti akan memiliki anak, ya, akan berkah hidupnya dan keturunannya pun akan berkah. Masya Allah, masih kecil segede gini udah didoain nanti kalau sudah berkeluarga, keluarga kamu berkah dan akan memiliki keturunan yang berkah. Masya Allah. Makanya orang-orang dulu tuh, saya tuh sama almarhum Abu Ya itu sering diajak, ada momen apapun, kegiatan di pesantren sana, kegiatan hari-hari besar Islam, kalau ketemu Habib, ketemu Kiai, itu saya disuruh cium tangan, dibawa ke panggung. Kiai, doain anak saya, selalu begitu. Tadi pegang palanya, gitu ya, doain gitu. Itu nggak main-main ya. Itu bukan sebuah yang baru, karena ini adalah kebiasaan baik yang memang dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu. Minta didoakan oleh orang-orang yang memang sudah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dilakukan oleh ayahnya Imam Abu Hanifah. Padahal ayahnya Imam Abu Hanifah masih kecil. Nah, gitu. Iya, saya waktu masih kecil itu anak-anak ya, termasuk kakak-kakak saya itu kalau lagi rame-rame ikut acara peringatan hari besar yang ngisi adalah Kiai anu, Habib anu dan lain sebagainya. Itu keroyokan berempat, ayo maju semua maju. Doain ya. Selalu salaman gitu. Ya, nah ini yang dilakukan juga oleh ayahnya Imam Abu Hanifah, ya, Sabit namanya beliau. Siapa namanya? Sabit. Dan alhamdulillah kemudian ketika beliau sudah berkeluarga, keluarganya barokah dan mendapatkan anak seorang alim besar namanya Imam Abu Hanifah. Sebenarnya Imam Abu Hanifah kan nama benarnya adalah Nu'man. Lalu dari mana kata Hanifahnya? Hanifah itu bahasa Arab. Kita dalam Al-Quran itu kan ada ayatnya Hanifam muslimau wa ma ana minal musyrikin, ya. Hanifan itu artinya apa? Hanif, lurus, ya, lurus atau suci, ya. Kenapa kemudian dikasih julukan Abu Hanifah ketika beliau sudah menjadi ulama?
ya, sudah menjadi alim karena ia sangat tampak sungguh-sungguh sekali dalam menuntut ilmu dan juga beribadah. Bahkan kalau kita buka kamus, Hanif itu artinya ada lainnya, ada yang lain. Hanifah itu maknanya adalah orang yang selalu membawa tinta. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah kemana-mana bawa pena dan tintanya untuk menulis karyanya, atau ketika ia belajar menulis apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah ini kemudian itu bahasa Iraknya Hanifah, ya, Hanifah juga. Ya, kemudian beliau menjadi Imam Al-Azam, ulama besar ya di masanya. Begitu. Dan Imam Abu Hanifah ini menguasai semua cabang ulum syar'i, tidak hanya fikih. Jadi beliau ilmu qiraat. Jadi bacaan Al-Qur'annya bagus, hafal Quran. Jadi ulumul Qur'annya hebat, bahkan hafal ribuan hadis. Banyak hadis yang beliau hafal. Dan juga beliau menguasai ilmu alat, nahwu, sorof, wah hebat itu. Dan juga balaghah ya. Balaghah itu hanya ilmu sastra. Kalau bahasa Inggris ya grammarnya gitu. Bahkan juga menguasai syair, hafal banyak syair. Teologi itu artinya tentang agama-agama. Itu masuk memahami tentang konsep agama Yahudi, agama Nasrani dan seterusnya. Ya. Dan di masa beliau itu ada kelompok Khawarij namanya. Kelompok Khawarij itu bisa dibilang terlalu ekstrim ya, kelompok yang sangat ekstrim sekali. Dan beliau adalah salah satu tokoh ulama yang menjadi bentengnya umat saat itu untuk melawan pemikiran-pemikiran kaum Khawarij. Nah ini kalau bicara tentang Khawarij, Syiah, Qadariyah, Jabariyah, ini mazhab-mazhab dalam ilmu akidah ya. Itu lain lagi. Jadi mazhab akidah, ada mazhab fikih. Jadi memang dari kecilnya Imam Abu Hanifah itu terkenal rajin belajarnya ya. Dan menariknya Imam Abu Hanifah itu ketika masih kecil sebenarnya ya masih remaja, dari kecil sampai remaja itu lebih senangnya dengan ilmu bahasa. Karena orang Arab ya, orang sana itu senang bersyair. Tapi begini, setelah mengikuti mendalami ilmu bahasa, bosan gitu. Kenapa? Karena ilmu bahasa itu cenderung menggunakan otak kiri. Ya ngapalin aja, ngapalin syair, ngapalin qawaid, kaidah-kaidah nahwu ya. Sini kalau yang pernah belajar nahwu itu pasti hafal kaidah-kaidah nahwiyah atau kaidah-kaidah asy-syarfiyah. Contohnya misalkan al-kalimatu salasatu ajza'in ismun wa fi'lun wa harfun, al-ismu huwa kullu lafzin yusamma bihi insan aw hayawan aw nabat aw ayyu syai'in akhar, fi'lun huwa kullu lafzin yadullu ala husnil amalin fi zamanin khasin, harfun huwa kullu lafzin la yazharu ma'nahu illa ma'al khairi, al fi'lu yanqasimu ila salasati aqsamin, fi'lul madi, fi'lul mudhari, fi'lul amri. Itu hafalan sebenarnya ya. Hafalan yang pernah nyantren biasa memang makanan ya, rasanya suruh hafalin, kalau enggak hafal diomelin sama gurunya. Apa itu fi'il misalkan maf'ul bih itu apa, fa'il itu apa, anak itu apa, itu biasa. Nah Imam Abu Hanifah tuh bosan dengan menggunakan otak kiri saja, maka ia mendalami fikih. Karena fikih itu mengoptimalkan otak kiri dan otak kanan. Kenapa? Karena ilmu bahasa itu mentok, ya sudah segitu aja, ya sudah nggak berkembang. Ya hafal alfiyah, ya bagus, ya sudah tidak ada masalah lagi kalau udah hafal alfiyah. Tapi kalau fikih tidak. Fikih itu ilmunya berkembang. Seiring perjalanan waktu pasti ada hal yang baru. Contoh, di zaman dulu tidak ada sabu-sabu. Sekarang ada sabu-sabu, heroin, ganja dan lain sebagainya. Itu kan butuh pemikiran otak kanan. Ini yang membuat tertarik Imam Abu Hanifah untuk mendalami ilmu fikih. Bahkan Imam Abu Hanifah tuh menjadi murid favoritnya. Murid favorit dari gurunya. Jadi saking pinternya Imam Abu Hanifah, ketika gurunya berhalangan,
dia suruh jadi gurunya. Dia kan ada murid-muridnya. Aduh, misalkan gurunya sedang berhalangan, udah kamu aja nih yang jadi dosen, gitu loh. Karena beliau itu murid yang unggulan, ya, di masanya saat itu. Jadi luar biasa. Imam Abu Hanifah sudah diberikan barokah ilmunya sejak masih kecil. Nah ini ya beliau punya guru-guru yang juga luar biasa. Biasanya santri yang hebat karena dia memiliki guru yang hebat. Dan gitu seperti banyak ulama-ulama yang lainnya, ya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu punya murid hebat. Nah, muridnya Imam Abu Hajar Al-Asqalani punya murid lagi hebat juga, namanya Ibnu Hajar Al-Haytami, ya. Itu. Jadi memang orang-orang yang luar biasa pastinya punya guru yang luar biasa, lalu kemudian melahirkan santri atau murid yang juga luar biasa. Nah, Imam Abu Hanifah itu di Kufah, ya. Kufah itu ada di wilayah Irak saat ini, ya. Ada sekitar 107 km dari Baghdad, ya. Dan juga itu belajar dengan ulama-ulama hebat itu, ya. Ini saya tidak perlu bacakan semuanya. Di Basrah juga belajar. Jadi orang yang penuntut ilmu identik dengan kesana kemari, ya, melakukan perjalanan jauh. Jadi belajarnya tidak di satu tempat, ya, di ke Kufah, ke Basrah, ke Madinah, ke Makkah, nyari ulama hebat yang ada di kota itu, gitu. Makanya Imam Abu Hanifah punya guru-guru hebat, ya. Di antara siapa tadi itu, ya, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah itu gurunya Abu Hanifah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, ini kan sahabat-sahabat Rasul yang luar biasa, ya. Abdullah bin Abbas dan seterusnya, termasuk Abu Qatadah. Ini kan sahabat-sahabat Rasul yang memang cemerlang otaknya, dan Abu Hanifah belajar dengan ulama dengan sahabat-sahabat Rasul yang luar biasa. Murid-muridnya juga akhirnya melahirkan murid-murid yang hebat. Yang paling terkenal adalah Imam Abu Yusuf. Ini kalau kemarin ya di sini. Kalau saya ngaji ya di pesantren itu kitab Bidayatul Mujtahid yang juga dikaji di Masjid Al-Arqam di perumahan BPS itu karyanya Ibnu Rushd. Nah, Ibnu Rushd itu sering mengutip pendapat Abu Yusuf dalam hal mazhab Hanafi. Nah, karena Abu Yusuf ini ulama hebat di masanya. Jadi setelah Imam Abu Hanifah meninggal, yang melanjutkan dan mengembangkan mazhab Hanafi ya murid-muridnya, ya. Ini luar biasa semua ini, ya. Dan Imam Abu Hanifah itu pernah dipenjara ketika hidupnya, ya. Jadi Imam Abu Hanifah itu pernah dipenjara. Bahkan dalam sejarah kita dapati bahwa di penjara pun ia sempat diracun sampai meninggal. Dalam riwayat yang lain, Imam Abu Hanifah meninggalnya di penjara karena dipukulin. Ya, itu jadi cerita lama. Kalau misalkan muncul kemudian ada ulama seperti Buya Hamka di penjara, ya itu memang cerita lama. Ulama-ulama yang hebat-hebat banyak musuhnya. Apalagi sudah menentang penguasa, ya. Cerita lama, tapi husnul khotimah insya Allah. Buktinya apa husnul khotimah? Ketika Imam Abu Hanifah meninggal, itu yang nyolatin ribuan orang, luar biasa, ya. Bahkan sampai berhari-hari kuburannya itu tidak pernah sepi dari orang yang menyolatin. Jadi orang nggak bisa nyolatin di hari H, saking nggak muat tempatnya. Jadi sholatnya di depan kuburan, gitu. Kuburannya Imam Abu Hanifah. Kan ini boleh sebenarnya, gaib, sholat gaib, begitu. Soalnya saking banyaknya berhari-hari, puluhan hari nggak selesai orang nyolatin. Itu tanda salah satunya husnul khotimah. Karya-karya beliau juga banyak luar biasa, ya. Nanti filenya saya kirim saja ke pengurus DKM, ya. Ini banyak sekali. Nah, ini yang paling penting adalah yang membedakan antara Imam Abu Hanifah dengan mazhab yang lain.
Yang pertama adalah dalam metode istinbat hukumnya, Imam Abu Hanifah itu pasti ya menggunakan ayat Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, lalu sunnah Rasul. Dan yang ketiga adalah beliau menggunakan qaulus sahabi. Kenapa menggunakan qaulus sahabi? Karena Imam Abu Hanifah belajar dengan para sahabat Rasul. Nah ini penting. Maka kadang suka ada yang bilang ya, ustadz-ustadz zaman now yang bilang kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Lu gak cukup, Imam Abu Hanifah saja tidak cukup hanya berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, tapi beliau juga berpedoman kepada qaulus sahabi. Lalu kemudian juga dengan qiyas. Ya, qiyas itu definisinya adalah ilhaqu syai'in, ya, liyu'lamal bisyai'in, ya, ilhaqu syai'in bisyai'in liyu'lamal musawat bainahuma. Jadi ada satu yang kemudian dengan yang lainnya dicari persamaan antara keduanya. Contohnya tadi itu di Al-Quran ada khomer. Nah, lalu di zaman sekarang ada yang semisal dengan khomer, ya sabu-sabu. Karena sama-sama memabukkan, maka sabu-sabu jadi haram. Nah inilah disebut dengan metode qiyas, ya. Lalu kemudian Imam Abu Hanifah pakai istihsan. Ini ciri khas utamanya Imam Abu Hanifah, pakai istihsan. Jadi istihsan itu dianggap baik, ya, menganggap baik sesuatu, padahal tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya. Nah ini menarik ya. Jadi seperti misalkan jual beli salam, ya, jual beli. Ya kalau zaman sekarang jual beli online, ya, jual beli online. Coba kalau ikut sunnah Rasulullah, ikut hadis Rasulullah, jual beli nggak bisa begitu. Yang namanya jual beli ada penjual, ada pembeli, ada uang, ada barang, ada ijab kabul. Lalu jual beli online gimana? Antum kalau hanya pakai Al-Quran dan hadis haram jual beli online. Itu ada dalilnya dalam istihsan karena dianggap baik, ya, karena ya memang sudah dibutuhkan. Nah inilah bijaksananya para ulama, ya, tidak hanya berpedoman pada Al-Quran dan hadis saja. Lalu kemudian Imam Abu Hanifah menggunakan sumber hukum yang lain, urfun, ya. Urfun itu hukum adat, ya. Kita sebut dengan hukum adat atau kebiasaan setempat, ya. Oke, yang kedua adalah Imam Malik. Siapa? Imam Malik. Urutannya begitu. Setelah Imam Abu Hanifah, yang selanjutnya adalah Imam Malik. Nah, bedanya kalau Imam Abu Hanifah itu di wilayah Irak, ya. Sedangkan Imam Malik ini besar, kecil sampai besar di Madinah, ya. Beliau lahirnya itu di Hijaz. Kalau zaman dulu di Hijaz. Hijaz itu sebenarnya pegunungan itu tinggi yang membentang dari Yaman lalu melewati kota-kota Madinah, Makkah gitu ya. Nah, Hijaz itu dulu. Nah, beliau itu lahirnya di tahun 93 Hijriah. Nah, kalau tadi kan Imam Abu Hanifah tahun 80 Hijriah, berarti lebih senior kan Imam Abu Hanifah. Ini 93 Hijriah, ya, di Madinah pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, beda dengan Imam Abu Hanifah yang lahir ada di dua daulah, Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Nah, kalau Imam Malik ini Daulah Umayyahnya sudah runtuh, sudah diganti dengan Daulah Abbasiyah. Nama lengkap beliau itu, ya, ialah Malik bin Anas bin Malik, ya, dan seterusnya. Baik. Nah, ini nanti bisa dibaca masing-masing, ya, karena memang dari kecil ini sudah terkenal sekali kealimannya, ya. Sama semua imam nanti yang kita akan gali, emang dari kecil udah kelihatan pinternya. Kalau kata bahasa Betawinya mah, dia mah udah kelihatan pintar dari orok, udah bawaan lahir, udah bawaan oroknya udah begitu. Wah, dari kecilnya memang sudah pintar, sudah hafal Quran, akhlaknya baik, pintar bergaul. Wah, luar biasa. Nah, Imam Malik juga, ya. Nah, dan yang Imam Malik juga pernah merasakan apa yang dirasakan oleh
Imam Abu Hanifah. Beliau juga pernah di penjara. Jadi ulama kok di penjara semua ini. Ya, beliau pernah di penjara karena sama itu. Karena bertentangan dengan penguasa di saat itu. Ya, Masya Allah. Ya, karena ya demikian. Ya, yang berkuasa ya punya kuasa. Nah, ini Imam Malik bagaimana dalam proses kealimannya ya. Beliau punya banyak guru ya. Nah, gurunya Imam Abu Hanifah itu kan para sahabat. Nah, gurunya Imam Malik adalah para ulama tabi'in gitu. Karena beliau ya bertemunya dengan para tabi'in. Begitu. Ini banyak guru-gurunya yang hebat-hebat itu. Ya, Imam Malik itu sudah hafal Quran dari kecil. Dari umur segitu sudah hafal Quran. Belum balik sudah hafal Quran. Kita sudah hafal berapa juz? 40 juz ya. Liwat ya. Juz nangka, juz duren ya, juz jengkol. Insyaallah ya. Ini ulama-ulama hebat dari kecil sudah hafal Quran. Ya, begitu. Mau nakrin beras. Nah, Imam Malik ini memang sebenarnya lebih dikenal dengan ahli hadis ya. Dikenal dengan ahli hadis ya. Selain ahli fikih, ahli hadis. Beliau menghafal ribuan hadis dan sering ngajar hadis gitu. Bersama jamaahnya lebih sering mengajar hadis. Ya. Dan Imam Malik itu tidak berani mengajar sebelum kemudian diakui keulamaannya oleh 70 ulama terkenal. Jadi beliau tuh belajar sampai mahir, sampai menguasai semua ulum syar'i, baru berani ngajar ketika diakui kealimannya oleh 70 ulama terkenal di masanya. Masya Allah. Kalau zaman sekarang mah waduh, bisa modal retorika dikit udah jadi ustad. Gampang banget label ustad. Ada yang meninggal bisa mimpin tahlil langsung dipanggil ustad, khotib Jumat. Waduh. Makanya kadang kan kita suka denger gitu, waduh ustad ini, waduh ustad, tapi udah jadi ustad. Ya gimana gitu. Kalau orang dulu enggak. Ya dia ngaji dulu, ngaji kitab ini, belajar ke sana, belajar ke sini, hafal ini, hafal itu, baru berani dipanggil ustad gitu ya. Baru berani mengajar, itulah. Ya, kita cepat. Nah, ini guru-guru beliau, wah sangat banyak sekali. Dan ini guru-guru beliau ini orang-orang luar biasa juga, luar biasa. Maka wajar kemudian beliau juga menjadi ulama yang luar biasa. Dan beliau punya murid yang luar biasa. Di antara murid beliau yang luar biasa adalah Imam Syafi'i, juga Ibn Rushd ya, yang terkenal itu. Ini terkenal semua sebenarnya, muridnya terkenal semua. Ya, tapi kitab yang biasa kita kaji yaitu Imam Syafi'i dan Ibn Rushd. Oke. Nah, ini karya-karya beliau, ini kitab Al-Muwatta. Saya punya kitab Al-Muwatta. Imam Al-Muwatta itu sebenarnya kitab hadis ya. Dan yang menarik itu adalah Imam Syafi'i tertarik belajar dengan Imam Malik karena beliau tertarik dengan kitab Al-Muwatta li Imam Syafi'i. Bahkan hebatnya Imam Syafi'i, sebelum bertemu dengan Imam Malik, beliau hafalin dulu kitab Al-Muwatta. Tebalnya segini, kurang lebih sekitar 2 kali tebalnya mushaf Al-Quran. Dan Imam Syafi'i menghafalkannya. Setelah hafal, setelah beliau kuasai secara otodidak, baru belajar sama Imam Malik. Kayak gitu ulama-ulama terdahulu, luar biasa untuk mentasihnya. Karena ilmu itu yang ada 3, didapati dengan 3 cara. Yang pertama adalah akhbarona, biasanya dipakai dengan akhbarona atau akhbaroni, haddasani atau haddasana ya. Dan yang ketiga ini sanadnya suhufiyah. Suhufiyah artinya beli kitab belajar sendiri. Itu derajat paling rendah itu. Derajat paling rendah seorang murid. Jadi beli kitab belajar sendiri. Nah, Imam Syafi'i pernah begitu dulu. Ya, dapati kitab lalu belajar sendiri. Maka kalau mau lebih barokah,
itu adalah kita belajar, ketemu sama beliau, gurunya gitu. Jadi ketemu sama beliau, ikut ngaji, itu baru hadasani masuknya, baru masuk hadasani. Jadi antum sudah menguasai misalkan Nasoil Ibad, lalu cari guru yang menguasai Nasoil Ibad, dengerin, belajar sama beliau sampai antum kuasai, itu baru hadasani, baru level 2. Kalau level 1 adalah antum diuji, isi kitab itu lulus, itu masuk kategori akhbaroni itu. Dan Imam Syafi'i masuknya kategori akhbaroni ke Imam Malik karena sudah lulus uji. Ya, luar biasa. Nah, ini karya-karya beliau ya, dan juga karya-karya murid beliau. Jadi beliau tidak menulis kitab lalu kemudian tapi muridnya belajar sama beliau, dan apa yang beliau sampaikan ditulis lalu dijadikan kitab. Nah, ini. Jadi yang ditulis dengan beliau itu yang terkenal Al-Muwatta dan Al-Mudawwanah. Kitab yang lainnya adalah yang menulis adalah muridnya ketika beliau ngajar. Nah, metodologinya dalam mengambil istinbat hukum hampir sama dengan Imam Abu Hanifah, menggunakan Al-Quran, menggunakan Sunnah. Ini yang membedakan. Kalau Imam Malik itu pakai amal ahlil Madinah, kalau tadi Imam Abu Hanifah tidak. Kenapa Imam Abu Hanifah tidak? Karena Imam Abu Hanifah tinggalnya di Irak, ya. Sedangkan Imam Malik tinggalnya di Madinah. Dan Madinah dulu adalah tempat Rasulullah selama bertahun-tahun mengajarkan para sahabatnya. Maka apa yang dilakukan oleh umat Islam di Madinah itu dijadikan hujjah, dijadikan sumber hukum oleh Imam Malik. Masa iya sih penduduk Madinah yang belajar sama Rasulullah langsung kagak bener sholatnya, gitu loh. Ya. Nah, maka ini disebut dengan amal ahli Madinah. Lalu kemudian beliau juga menggunakan qaulus sahabi, sama seperti Imam Abu Hanifah, menggunakan al-qiyas. Dan ini yang membedakan juga. Beliau memakai maslahah mursalah. Kalau Imam Abu Hanifah tadi tidak pakai masalah mursalah, ya, pakainya istihsan. Nah, kalau ini Imam Malik pakainya maslahah al-mursalah. Masalah itu kayak gini. Rasulullah tidak pernah mencetak Al-Quran, betul tidak? Rasulullah tidak pernah mencetak hadis, ya enggak? Lalu kemudian kalau misalkan kita hanya berpedoman kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah, maka kita nggak akan menemukan mushaf Al-Quran, ya. Maka kalau ada yang bilang kita harus berpedoman sama yang Rasulullah lakukan, Rasulullah nggak melakukan, maka kita nggak perlu melakukan. Berarti kita nggak akan pernah bertemu dengan mushaf Al-Quran, karena Rasulullah tidak pernah menyusun mushaf Al-Quran. Yang melakukan adalah para sahabat. Ini adalah teknik mengambil maslahah, kemaslahatan. Banyak sebenarnya contoh-contoh yang berkaitan dengan kemaslahatan. Jadi maslahah mursalah itu adalah bisa jadi kemaslahatan yang asing, yang sama sekali tidak ada dukungannya dalam Al-Quran ataupun hadis. Jadi apa ayat Al-Quran yang menyuruh membuat mushaf Al-Quran? Tidak ada. Apakah ada hadis Rasulullah yang menyuruh untuk memushafkan Al-Quran? Tidak ada juga. Maka ini disebut dengan maslahah mursalah. Maka kadang-kadang ada ulama-ulama atau ustadz-ustadz newbie, ya, ustadz newbie yang pendatang baru yang bilang, wah kita nggak usah melakukan ini, Rasulullah nggak melakukan. Gak. Berarti dia hanya mengerti Al-Quran dan Sunnah saja, karena ada konsep maslahah mursalah. Begitu, ya. Baik. Kemudian ada istihsan, ya, sama seperti Imam Abu Hanifah. Nah, ini ada saddud dzara'i. Imam Malik juga pakai sumber yang lain yang namanya saddud dzara'i. Saddud dzara'i itu, ya. Nah, ini sesuatu yang wajib, maka wasilah untuk mencapainya juga menjadi wajib. Contohnya adalah sholat itu wajib, maka wudhu itu wajib. Kalau enggak wudhu, maka sholat kita tidak
tidak sah. Termasuk juga yang saddu dzara'i itu adalah kita preventif, mencegah lebih baik dari mengobati. Kalau saya tanya coba, apa hukumnya divaksin bulan Ramadan lagi puasa? Cari hadisnya ada nggak? Nggak ada. Cari ayat Al-Qurannya ada tidak? Tidak ada. Nah inilah sumber-sumber hukum Islam yang lainnya selain Al-Quran dan hadis. Nah ini jadi banyak sumber hukum Islam yang digunakan oleh para ulama kita. Yang ketiga adalah mazhab Imam Syafi'i. Ya, nah, ini ya beliau lahir di Palestina, meninggal dunia di Mesir. Imam Syafi'i lebih hebat lagi, belajarnya jauh banget. Kalau anak sekarang bilang ngebolang ya, tapi ngebolangnya beliau itu, safarannya beliau itu untuk menuntut ilmu. Dan jarak kelahiran antara Imam Syafi'i dengan wafatnya Imam Abu Hanifah di tahun yang sama. Bahkan ada sejarawan yang mengatakan di hari yang sama. Di hari yang sama ketika Imam Abu Hanifah meninggal, di hari itulah Imam Syafi'i baru lahir. Gitu. Ya. Beliau hidup di masa Harun Ar-Rasyid. Ya. Nama lengkapnya beliau sebenarnya adalah Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris, wali kota Depok. Ya, Muhammad Idris ya. Muhammad bin Idris. Nah, Syafi'i ini sebenarnya adalah buyut beliau, ya, buyut. Jadi dinisbahkan kepada buyutnya beliau, ya. Jadi Imam Asy-Syafi'i. Nah, sanadnya beliau sanad nasabnya ya, nasabnya beliau itu nyambung kepada Rasulullah. Luar biasa. Ya. Jadi kalau dari ayahnya bertemu di Abdul Manaf, itu kan buyutnya Rasulullah juga. Ya, jadi satu buyut sama Rasulullah. Dan kalau melalui jalur ibunya, ya, itu nyambungnya ke Ali bin Abi Thalib. Makanya Imam Syafi'i punya spesial dalam masalah nasab. Keturunan Quraisy murni, baik dari jalur bapak ataupun dari jalur ibu. Maka bahasa Arabnya ngetop. Antum kalau baca langsung kitab karya beliau, rada-rada puyeng dulu awalnya. Ya saya sudah belajar bahasa Arab. Kalau baca kitabnya Imam Syafi'i, rada puyeng dulu. Karena bahasanya tingkat tinggi. Quraisy itu kan bahasanya tingkat tinggi, sangat fasih, gitu. Ya luar biasa beliau itu. Ya. Nah ini sejarahnya begitu. Seperti Rasulullah ya. Jadi ketika beliau dalam kandungan, ya, ayah beliau sakit lalu meninggal dunia sehingga beliau lahir dalam keadaan yatim. Jadi seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau punya ibu yang luar biasa. Ibu yang luar biasa, makanya disuruh dari kecil udah ngapalin Quran. Wah, udah luar biasa. Belum dewasa sudah hafal Al-Quran. Umur 9 tahun sudah hafal Al-Quran. 30 juz di luar kepala lancar, nggak ada salahnya. Kita sudah berapa juz tadi? 40 juz. Itu juga kadang-kadang ketukar-tukar ayatnya. Masya Allah. Baik. Nah ini juga ada yang sama juga. Beliau pernah dipenjara. Bahkan beliau ditangkap, dirantai kakinya di dalam penjara. Kenapa? Karena difitnah oleh ulama. Makanya sering kita bilangin di sini ya, udahlah kita beda pendapat, biarin aja, jangan sampai nanti ujung-ujungnya main fitnah-fitnah, main caci makian udah ya. Karena ini kejadian di zaman dulu. Imam Syafi'i di penjara karena yang fitnah ulama juga. Ngiri. Kenapa? Karena Imam Syafi'i begitu tinggi ilmunya, begitu dihormati oleh masyarakat luas. Wah, ada yang cemburu ya. Masya Allah. Ya. Auzubillah ya. Baik. Nah ini ya kisah Imam Syafi'i, bisa nanti dibaca, didalami. Nah ini beliau tuh belajarnya kemana-mana dan guru-gurunya ini guru-guru luar biasa juga. Ya beliau belajar ke Imam Muslim, ya, ke Imam Sufyan dan seterusnya. Ya
dari Madinah, dari Palestina ke Madinah, ke Mekah, ke Mesir, itu jauh loh. Jauh ya. Dan zaman dulu jangan bayangkan ada pesawat. Jadi belajar dari Palestina ke Madinah naik onta, naik kuda, berapa hari perjalanannya. Dari Madinah ke Mekah aja, antum yang pernah umroh ya, dari Mekah ke Madinah naik mobil ngebut kayak gitu 9 jam ya. 9 jam. Gimana naik kuda? Pingsan tuh kalau dipaksa. Ya, tapi itu yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Belajar ke sana kemari. Sampai ke Mesir. Masya Allah, Mesir jauhan lagi tuh. Luar biasa. Dan beliau wafatnya kan di Mesir. Nah, ini karya-karya beliau luar biasa, nyusun-nyusun kitab. Ya. Nah, guru-gurunya ini luar biasa sekali ini. Ya. Baik. Jadi beliau itu nih, kisah meninggalnya nih tragis juga. Beliau itu kan sering duduk ya, sering duduk gitu kan ngajar dan juga menulis kitab. Kan sambil duduk menulis kitab, masa sambil diri kan gitu. Sambil duduk, sering duduk untuk menulis kitab dan untuk mengajar. Akhirnya beliau kena sakit. Ya, kena wasir. Bahkan pernah beliau naik kuda untuk perjalanan pengembaraan ilmunya itu sampai berdarah karena wasirnya. Ya. Lalu kemudian ketika dalam kondisi sakit sedemikian rupa, beliau difitnah oleh orang muslim juga, oleh ulama juga. Ada 2 riwayat, ada yang mengatakan ini si Ashab, ada lagi yang mengatakan dia adalah Sufyan al-Maghribi. Ya, cekcok dengan Imam Syafi'i yang sudah senior ya, sudah usia senja, cekcok sampai dipukul. Debat masalah agama ya, debat. Kayak kita di ILC lah gitu, kan suka ngeliat di ILC debat itu ya. Sampai marah-marah. Wah, ini sampai parah. Imam Syafi'i menang terus debat, nggak terima, kalah debat, dipukul Imam Syafi'i. Pada dalam kondisi sakit dan dalam usia senja sampai pingsan, lalu kemudian tidak lama kemudian beliau meninggal dunia. Itulah ulama, banyak musuhnya. Insyaallah. Ya, ini murid-muridnya jadi murid-murid yang luar biasa. Ini ulama tuh luar biasa sekali murid-murid beliau. Ya, nah, ini kita nih dulu kalau lagi masih belajar bab ini doang ini bisa 2 SKS ini. Di sini dikebut ya, Masya Allah. Nanti bisa baca sendiri aja lah. Nah, ini beliau metode istinbatnya yaitu dari Al-Quran, As-Sunnah. Nah, ini juga beliau sangat teliti sekali. Yang sunnah atau hadisnya itu harus benar-benar perawinya terpercaya, perawinya berakal ya, perawinya begini, wah luar biasa. Beliau juga berijma. Ijma itu adalah ittifaqu ummati Muhammadin ba'da wafati fi asri minal a'sar ala amri minal umur. Jadi kesepakatan para ulama. Dan juga menggunakan kias begitu ya, beristidlal. Berbeda dengan ulama yang lain tadi yang banyak sekali sumber hukum yang digunakan, tapi Imam Syafi'i itu sangat ketat sekali ya dalam mengambil sumber hukum Islam. Karena Imam Syafi'i terkenal dengan mazhab yang ikhtiyat, sangat hati-hati, tidak terlalu ekstrim tapi juga tidak terlalu lepas gitu. Yang terakhir adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau dilahirkan di wilayah Baghdad ya, di sana, lalu kemudian melahirkan di sana. Sebenarnya beliau tinggalnya sebenarnya bukan di Baghdad ya, di Khurasan, tapi ibunya saat hamil ya, lalu pergi ke Baghdad, lahirkan di sana. Sebenarnya bukan orang Baghdad beliau. Nah, ini nama aslinya beliau ya, Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal. Jadi Hanbal itu adalah nama ayahnya, dinisbahkan kepada namanya. Jadi Hambali begitu. Terus beliau itu memang dari kecilnya sudah keluarga terhormat. Ya, suara terhormat, ya, memang keluarga yang santun, terkenal sebagai ketokohannya, ya, ayahnya juga seorang tokoh dan seterusnya. Ya, dan ini kisahnya juga sama seperti Imam Syafi'i, ya, sama seperti Rasulullah. Jadi beliau dilahirkan dalam keadaan yatim, ya. Beliau lahir dalam keadaan yatim.
Ya, jadi terbiasa beliau ya gitu untuk hidup sederhana. Nah, kitab yang paling masyhur beliau adalah kitab Musnad Ahmad bin Hambal. Kalau disusun kira-kira ya semeja ini tebalnya, ya, berjilid-jilid, ya. Di pesantren kami ada di sana untuk biasa dibaca anak-anak santri. Ya, beliau kemudian hidup di masa Khalifah Abbasiyah dan lagi-lagi beliau pernah di penjara. Jadi lengkap empat-empatnya pernah ngalamin penjara. Jadi antum kalau mau jadi ulama hebat harus jangan sampai ya. Masya Allah. Ya. Nah, ini beliau meninggal pada usia 77 tahun. Nah, ini pendidikannya, beliau belajarnya juga begitu sama seperti ulama-ulama yang lain ya, kesana kemari gurunya banyak sekali. Ya. Terus kemudian saya cepat dikit ya. Memang dari kecil beliau udah pinter ya. Ada bawaan orangnya udah pinter. Dari kecil sudah hafal Al-Quran. Ya. Bahkan di usia 15 tahun itu sudah menguasai banyak hadis. Sudah hafal ribuan hadis, Ustaz. Jadi sebelum dewasa sudah hafal Al-Quran, ngelotok. Dan umur 15 tahun sudah hafal ribuan hadis. Gak cuma hafal Quran, 15 tahun sudah hafal ribuan hadis. Masya Allah. Maka di usia 15 tahun, kelas berapa sih 15 tahun? SMP ya? SMP. Usia SMP itu udah melakukan perjalanan jauh ke Baghdad, belajar. Ke Baghdad, ke Basra, ke Hijaz, ke Kufah, ke Yaman, belajar ke para guru-guru yang menguasai ilmu hadis. Ya, guru-gurunya luar biasa sekali, guru-gurunya hebat-hebat semua ini. Punya kitab-kitab juga. Akhirnya beliau melahirkan juga murid-murid yang hebat. Siapa murid-murid yang hebat yang kita kenal? Imam Bukhari, itu murid beliau. Imam Muslim, itu murid beliau tuh. Ya. Masya Allah, ya. Nah, ini kitab yang beliau tulis. Nah, metodologinya hampir sama dengan ulama-ulama yang tadi. Sumber hukumnya dari Al-Quran dan Sunnah, lalu kemudian dari qaulus sahabi, fatwanya para sahabat. Dan beliau menggunakan hadis mursal dan hadis dhaif. Ingat nih, kadang-kadang kan suka ada nih ya, kita dengar ustadz-ustadz yang bilang, oh ini hadisnya dhaif, gak usah dipakai. Ingat, Imam Ahmad bin Hambal menggunakan hadis dhaif. Dan mazhab Hambali banyak dipakai di Saudi saat ini. Saudi yang di Mekah pakainya mazhab Hambali. Dulu sebelum kerajaan Saudi menjadi kerajaan, mazhab mayoritasnya adalah mazhab Maliki, ya. Tapi kemudian setelah menjadi kerajaan, Saudi mengganti mazhabnya menjadi Hambali. Jadi kalau ada yang bilang, wah kita jangan pakai mazhab dhaif lah, pakainya yang sahih saja. Imam Ahmad bin Hambal menggunakan hadis yang dhaif. Ya, gitu. Beliau juga menggunakan sumber hukum Islam yang lain, qiyas, juga maslahah mursalah. Ya. Gitu. Nah, lalu kemudian istihsan, istishab, dan sadd zarai. Panjang ya kalau diceritakan semua. Sekarang sudah masuk suruk lagi. Kalau nggak dialog kan nggak seru juga. Jadi gimana ini? Ya, saya terserah ketua DKM saja ini. Karena di penghujung cerita selalu sedih. Ujung-ujungnya penjara. Satri kalau mau jadi waliullah harus siap penjara. Silakan, mungkin ada hal yang perlu kita dalami, ya. Silakan.